Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat pemirsa. Jumpa kembali di Cipta Kreasi TV. Kali ini kita di Elsa Resto, Jalan Kemang Raya nomor 3, Jakarta Selatan, akan menampilkan wanita hebat dalam karir dan tetapi juga entrepreneurship-nya hebat pula. Beliau adalah Dr. Dian Andriani Ratna Dewi, SPKK, SPDV, Fins DV, and FII DV, seorang Mayor Jenderal TNI yang satu-satunya saat ini dari Angkatan Darat. Kemudian Dr. Hajah Ratna Komala Dewi, SPDVI, MKes, Fins DV, FADV, dan juga Dr. Tina Amalia SHMH, CLA, CBD CD. Selamat sore para wanita karir yang hebat. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sobat pemirsa, beliau adalah sudah cantik, wanita karir, punya prestasi segudang dan juga seorang usahawan. Nah, bagaimana sih memulainya sampai sekarang sebesar ini? Mungkin nanti tiga-tiganya bisa ngobrol bagaimana. Mungkin Dokter Dian mau mengawali? Oke. Terima kasih Dokter Ibri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pemirsa. Jadi kebetulan waktu itu saya mengambil spesialis dermatovenerologi, dan waktu lulus tahun 2002 itu praktek kosmetik belum banyak, dan saya mendapatkan pasien dari berbagai daerah sampai hampir seluruh penjuru Indonesia itu, karena jarang ya yang melakukan praktek perawatan kulit, sehingga mereka datang. Dan alhamdulillah waktu itu apa yang saya berikan dalam bentuk kosmetik sangat banyak. Nah, pada saat itu saya juga berpikir bagaimana kalau saya tidak usah mengambil dari pihak lain, tapi saya mencoba untuk mengumpulkan teman-teman saya yang kebetulan apoteker. Kita mulai waktu itu kita di Lavi Angkatan Laut, kita produksi supaya mendapatkan notifikasi dari BPOM. Dan alhamdulillah berkembang sangat pesat waktu itu di tahun 2000-an. Dan akhirnya kami bisa membuat satu bangunan lagi untuk memproduksi sendiri dan memintakan izin bangunan ke BPOM. Itu makan waktu 1 tahun. Setelah itu kami membuat produksi dan notifikasi dari berbagai kosmetik, dan alhamdulillah perusahaan kami yaitu PT Dian Cipta Mandiri sudah tersertifikasi CPKB dari BPOM. Dan itulah yang kami manfaatkan untuk pasien-pasien, karena tentunya kita harus mendapatkan perawatan kulit yang aman, yang sehat. Oleh karena itu kami mengupayakan agar tersertifikasi, dan semua kandungan-kandungan yang ada di dalam kosmetik tersebut insya Allah aman untuk digunakan dalam jangka panjang. Oke. Mungkin itu masih eranya Rinto Harhab ya. Nah, jadi mungkin pesaingnya belum sangat banyak ya. Nah, sekarang ada juga yang sudah eranya kekinian, sudah eranya BCL atau era yang ini. Mungkin Dokter Ratna ini yang eranya sekarang nih pasti tantangannya beda. Iya betul, apalagi kan kita kan juga maraknya juga klinik-klinik Pratama ya, yang non spesialis dermatologi, venerologi dan estetika ya Dokter Dian ya. Nah, beliau kan senior saya, itu salah satu kan idola saya juga ya beliau ya, karena kan beliau kan yang dulu banyak banget tuh pasiennya, mulai dari rumah sakit Rituan Dok ya dulu ya, di Rituan. Terus beliau juga punya, nah kebetulan nih karena nama kami sama ya, mirip ya, ada Ratnanya juga, ada Dewinya juga. Nah, jadi kan banyak pasien-pasien tuh kadang suka pikir kan Dokter Dian gitu kan. Nah, Dokter Ratna yang punya klinik Ratna Dewi ya gitu. Oh bukan, kalau klinik saya namanya RKDS Klinik, saya bilang gitu. Karena mungkin nama kami kan mirip ya. Saya kan Ratna Komala Dewi, beliau Dokter Dian ada ini Ratna Dewi kan. Jadi kan ada ini. Jadi
Oh udah banyak banget itu. Saya kadang-kadang ngomong begini sama pasien, ibu ke 1940 sekian ya ngomong gitu. Saya selalu bercandain gitu kadang-kadang kan hampir kalau saya praktek di rumah sakit Bekasi itu kan karena beliau klinika di Bekasi utamanya di Duren Jaya, jadi banyak banget yang menyangka kami ini gitu. Oh boleh, silakan lanjut. Nah, lalu kalau eranya sekarang ini kan memang kita di mana tuh harus bersaing dengan para dokter-dokter yang bukan SPDVE dan era di media sosial tuh gencar gitu. Jadi kami walaupun itu tetap kita dalam kapasitas harus tetap menjunjung tinggi etika. Tapi lebih banyak online-nya barangkali kalau yang sekarang ya. Iya betul, lebih ke marketplace tapi yang sesuai dengan prosedur dan yang pasti kita menjual produk-produk yang harus dengan Badan POM seperti itu. Tapi kata orang nih, segala sesuatunya akan hilang kalau tidak pernah ada bukunya. Nah ini keren nih, nanti makanya boleh dibukukan nih biar kita ini. Nah tapi kita akan mengulik seorang lawyer tapi justru dia bergerak di bidang usahanya bagian penerbitan buku. Gimana dokter? Bu ini kok mak dokter lagi, Bu dokter. Baik, tentunya terima kasih The Honorable, terima kasih Dr. Ibri, Dr. Diana dan Dr. Ratna. Tentunya satu kehormatan berada di tengah-tengah dokter semuanya ya. Nah kalau saya ini memang betul saya adalah lawyer begitu ya. Untuk saat ini saya menghandle beberapa perusahaan gitu ya, beberapa BUMN, tetapi saya juga merupakan seorang penerbit gitu ya. Saya memiliki perusahaan penerbit buku gitu ya. Ya tadi seperti disampaikan bahwa semua penulis akan mati tapi tidak dengan tulisannya. Besar di lingkungan yang suka membaca, akhirnya itu menjadikan saya membuat perusahaan penerbit. Nah untuk saat ini buku kami sudah eksis di marketplace, juga di Gramedia, tidak kurang dari hampir 50 buku, dan ada beberapa buku yang kita kerjasamakan, salah satunya bukunya Pak Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR yang saat ini sedang menuju ke Amazon, yaitu marketplace internasional, karena kami buat di 2 bahasa atau bilingual. Jadi mudah-mudahan nanti Dr. Ibri, Dr. Diana dan Dr. Ratna juga bisa menuliskan biografi barangkali perjalanan karir dan lain sebagainya. Oh ya baiklah. Jadi begini, kita ini kan kebetulan para wanita nih. Kalau para wanita itu pasti banyak yang harus dikerjakan. Nah ini ketiga-tiganya bagaimana sih biar bisa sehebat ini? Tapi saya lihat, saya udah ngulik loh pribadinya. Ternyata anaknya sukses-sukses. Jadi bagaimana Bapak Ibu-Ibu sekalian ini sudah hebat, karirnya bagus, gimana biar ditiru nih sama anak-anak kita ke depan? Enggak, Mandi, silahkan. Mana siapa dulu? Mau Dr. Ratna? Silahkan. Oh iya, terima kasih atas kesempatannya. Yang pasti sih kita memang harus balance ya antara keluarga sama karir ya. Alhamdulillah kan memang untuk kami para dokter dia kan bisa menyesuaikan jam praktek gitu ya dengan situasi anak-anak sekolah, anak-anak belajar. Jadi papa saya tuh dulu selalu menekankan bahwa kamu tuh harus punya satu hari yang tidak banyak prakteknya gitu, atau beberapa hari yang prakteknya jangan banyak-banyak, jadi fokus untuk kegiatan anak-anak. Karena kan anak saya masih kecil-kecil, karena ketika saya spesialis juga kan saya kan baru menikah kan, lalu hamil, punya anak seperti itu. Jadi ya itu, jadi memang ada beberapa hari yang fokus untuk kegiatan anak-anak saya. Jadi saya bisa fokus dan tetap bisa mendidik anak-anak saya seperti itu, memberikan pembelajaran, mengantarkan les, menjemput sekolah, dan ikut-ikut kegiatan sekolahnya seperti itu. Kalau Dokter Dian sendiri bagaimana dokter? Ya, ini kayaknya kalau saya hampir mirip dengan Dokter Ibri deh. Karena dari sejalur Tentara ya, sudah sama. Tentara juga bareng ya. Jadi saya betul kata Dokter Ratna ya, saya juga harus menyeimbangkan antara apa yang saya lakukan dan bagaimana saya membagi perhatian kepada keluarga. Satu tips yang ingin saya sampaikan kepada semua adalah jangan salah memilih pasangan. Nah itu,
Jadi kebetulan pasangan saya itu yang iya saja. Kalau saya bilang saya mau sekolah, oh silahkan. Saya mau melakukan ini, oh silahkan. Nah itu, yang penting kita ada kepercayaan. Jadi itu, karena kan ada ya pasangan yang bilang nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi ini kebetulan pasangan saya alhamdulillah mengizinkan apa yang saya lakukan. Lalu untuk anak-anak, manakala saya sibuk, anak-anak saya buat sibuk. Les apa dan lain-lain. Tapi pada saat saya sibuk dan anak-anak tidak sibuk, saya bawa kemanapun dia. Yang pertama saya bawa untuk jaga. Waktu saya ambil spesialis, anak-anak ikut jaga. Tinggal di Bangsal. Yang penting kita bersama. Walaupun nanti dia di Bangsal, nanti kan saya akan kembali ke Bangsal, saya tengok lagi. Pada saat saya praktek, dia ikut. Jadi mulai dari kecil-kecil itu udah ikut, terus apa kegiatan ibunya. Kalau libur, saya bawa lagi ke rumah sakit Ridwan, mulai dari masih kecil-kecil. Sampai akhirnya dia lihat saya tidak ingin jadi dokter. Tapi begitu pilihan memilih apa yang dipilih nantinya ya, pada saat sudah lulus SMA, dia berpikir lagi, saya tidak pernah kenal pekerjaan lain selain dokter. Jadi akhirnya saya memilih jadi dokter. Dua-duanya akhirnya memilih jadi dokter karena tidak punya memori tentang pekerjaan lain. Ya, jadi itulah apa yang saya lakukan, bagaimana supaya dekat dengan keluarga. Saya selalu membawa manakala dia tidak sibuk. Ya, jadi begitu ya. Jadi ya, itu harus dibawa supaya dia tidak merasa jauh. Jadi sesibuk apapun lebih baik kita libatkan seperti itu. Oh ini dua-duanya dokter, mungkin dibawa-bawa bisa lah. Sekarang ini beda lagi dengan beliau ini. Kita dengarkan cerita. Beliau itu selain penerbit buku ternyata punya catering. Kamu punya apa lagi? Event organizer. Gimana mau membawa ini? Haji umroh. Jadi gimana? Haji umroh lagi. Aduh. Ya, baik, terima kasih. Tentunya kalau saya masih terlalu dini ya untuk mengatakan bagaimana cara membuat anak sukses. Karena anak saya yang pertama 8 tahun, yang kedua 2,5 tahun, dan yang ketiga 7 bulan. Nah, tetapi tentu ada beberapa hal yang menjadi catatan karena saya orang hukum banget. Pertama tentu tadi meminjam dari Dokter Diana, juga saya karena orang hukum. Jadi sebelum menikah kami memang ada perjanjian pranikah. Jadi termasuk apakah saya boleh bekerja atau tidak sebelum menikah, ya, kemudian apakah nanti saya boleh melanjutkan pendidikan atau tidak, bahkan pemisahan harta sebelum menikah pun itu kami lakukan ya. Ini tidak asing lah kalau di dunia hukum. Nah, kemudian yang kedua, kalau untuk mengenai anak, saya tipsnya cuma satu, selain suami yang suportif juga gitu ya. Alhamdulillah saya punya suami yang suportif, tetapi juga saya mengatakan bahwa membesarkan anak ini bukan soal tanggung jawab sendirian seorang ibu. Alhamdulillah saya disupport oleh environment, oleh lingkungan, baik itu mother-in-law dalam hal ini mertua, tapi juga orang tua dan juga suami, sehingga memang bersama-sama. Dan yang terakhir juga memang saya sebelumnya saya ini bekerja sebagai karyawan di perusahaan BUMN, tapi sampai akhirnya resign dan punya bisnis karena anak saya sudah semakin besar. Dan juga yang saya terapkan adalah karena mempunyai kantor sendiri, maka sedapat mungkin begitu pulang sekolah anak-anak melakukan les dan lain sebagainya. Bahkan anak saya yang 2,5 tahun itu juga ada di kantor, jadi saya buat seperti taman kanak-kanak. Jadi mereka besar dan tumbuh dengan melihat ibunya melakukan lalu lalang di kantor gitu. Jadi sebisa mungkin saya bawa dan mereka besar dan tumbuh memang di kantor gitu. Waduh, sayang ya. Sebenarnya masih banyak yang akan saya sampaikan ya, karena ini rugi sebenarnya kita ini kalau lihat ranah hebat tidak kita kulik. Nah, tetapi waktu juga yang harus saya sudahi. Tetapi dari ketiga-tiganya ini saya setuju, mungkin tiganya juga setuju bahwa sepakat bahwa yang pertama jangan pernah salah memilih pasangan. Yang kedua jangan pernah tinggalkan tumbuh kembang keluarga. Sobat, mungkin sore hari ini kita cukupkan bertemu dengan para wanita hebat. Jumpa lagi di Cipta Kreasi TV.